Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat semuanya. Walaupun kita masih dalam keadaan pandemi, kita tetap harus semangat belajar. Karena apa? Semangat belajar tetap harus kita laksanakan agar kita semua tetap bisa belajar dengan baik dan benar. Anak-anak, mengawali tahun pembelajaran 2021-2022 hari ini, perkenalkan karena pada saat kelas 7 dulu saya belum sempat berkenalan dengan kalian semua, bisanya hanya melihat dari nama-nama kalian. Untuk itu saya perkenalkan, nama saya adalah Nuryanti SPD, saya mengajar pembelajaran matematik atau matematika kelas 8. Pada pagi ini saya akan memberikan materi yang harusnya kalian dapatkan pada awal semester Gasal, yaitu materinya tentang pola bilangan. Apa itu pola bilangan dan sebagainya? Marilah kita ikuti tayangan berikut ini. Pada slide kalian bisa melihat bahwa nanti yang akan kita pelajari, kita mulai dengan KI, artinya kompetensi inti. Kemudian ada KD, artinya kompetensi dasar, ada indikator, ada tujuan pembelajaran, kemudian ada materi pembelajaran, kita akan berlatih soal, evaluasi, dan kita akhiri dengan membuat kesimpulan. Nah, kompetensi inti itu artinya apa? Yaitu kompetensi harus kalian dapatkan jika kalian mempelajari materi ini. Yang terdiri dari satu, setelah kita belajar tentang materi pola bilangan, maka kita akan menghargai dan menghayati ajaran agama yang kita anut. Kemudian menghargai dan menghayati perilaku bersifat jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kemudian kompetensi yang ketiga, yaitu kita diharapkan memahami pengetahuan, khususnya ada faktual, konseptual, dan prosedural yang berdasarkan rasa ingin tahu kalian tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, serta kaitannya dengan fenomena dan kejadian yang tampak mata. Yang keempat, kita akan mencoba mengolah dan menyajikan dalam ranah konkret apa yang kita telah pelajari tadi, yaitu supaya dalam kehidupan sehari-hari apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Sedangkan kompetensi dasar, artinya kompetensi yang perlu kalian dapatkan setelah mempelajari ini adalah, yaitu akan membuat generasi pola pada barisan bilangan dan pada konfigurasi objek. Sedangkan untuk kompetensi keterampilan, kalian diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pola pada barisan bilangan dan pada konfigurasi objek. Jadi ada dua kompetensi dasar. Yang pertama namanya adalah kompetensi pengetahuan, kemudian yang kedua namanya adalah kompetensi keterampilan. Indikator-indikator apa yang akan kita dapatkan setelah kita mempelajari materi tersebut? Yang pertama, yaitu kita diharapkan dapat mengidentifikasi pengertian pola pada peristiwa sehari-hari, kemudian mengidentifikasi pola pada barisan bilangan, mengidentifikasi macam-macam barisan bilangan, serta mengidentifikasi pola pada barisan konfigurasi objek. Yang berikutnya adalah indikator pada keterampilan, yaitu kita diharapkan dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan pada konfigurasi objek. Yang kedua, untuk pengayaannya kita diharapkan dapat mengenal pola bilangan yang dinamakan dengan barisan dan deret aritmatika serta barisan dan deret geometri. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini adalah yang pertama, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi pengertian pola bilangan. Yang kedua,
diharapkan dapat mengidentifikasi barisan bilangan yang berhubungan dengan masalah kontekstual atau masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kalian dapat mengidentifikasi macam-macam barisan bilangan. Yang keempat, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi pola pada konfigurasi objek. Yang kelima, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola bilangan. Dan yang terakhir, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konfigurasi objek. Untuk lebih jelasnya, maka Ibu telah membuat dinamakan dengan peta konsep materi-materi apa yang akan kita pelajari. Seperti dalam slide tadi. Untuk materi berikutnya, kita mulai dengan contoh pola bilangan. Kita pernah melihat deretan rumah-rumah di perumahan di mana setiap rumah terdapat nomor rumah, di mana pada sisi sebelah kiri biasanya adalah bilangan-bilangan ganjil, sedangkan pada sebelah kanan adalah nomor-nomor rumah dengan bilangan genap. Sehingga dari pola itu kita dapat melihat bahwa nomor-nomornya pun diatur menurut aturan tertentu. Tapi untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil diawali dengan angka 1, kemudian 3, kemudian 5, kemudian 7. Tentunya kalian dapat menyebutkan angka berikutnya. Kira-kira setelah 7 itu berapa? Demikian pula untuk pola bilangan genap. Pola bilangan genap kita tahu adalah bilangan genap dari kelas 7 dulu, yang didefinisikan adalah bilangan yang habis dibagi dengan angka 2. Jadi bilangan genap kita mulai dengan angka 2, kemudian 4, kemudian 6, kemudian 8, dan seterusnya. Dan untuk ini pun kalian juga bisa melanjutkan kira-kira setelah angka 8 angka berapa, kemudian berapa, dan berapa. Ternyata dari kedua pola bilangan tadi dapat kita simpulkan bahwa antara bilangan pertama dan kedua dan ketiga dan seterusnya, semuanya adalah dengan menambahkan bilangan 2 kepada bilangan sebelumnya. Contoh yang lain lagi adalah pola bilangan segitiga, yaitu yang diawali dengan 1, kemudian 3, kemudian 6, kemudian 10. Nah, susunan-susunan bilangan ini tentunya menurut aturan. Bilangan-bilangan tersebut berasal dari penjumlahan bilangan cacah, yaitu 0 ditambah 1 akan mendapatkan nilai 1, 0 ditambah 1 ditambah 2 akan mendapatkan nilai 3, kemudian 0 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 3 akan mendapatkan nilai 6, dan seterusnya. Dan berikutnya tentunya adalah 0 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 6 yang akan mendapatkan nilai 10. Nah, contoh yang lain adalah pola bilangan persegi. Kalian dapat mempelajari sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kalian juga akan melihat di rumah-rumah pada lantai rumah ada semacam pola yang digambarkan. Urutan ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya akan membentuk pola atau gambar tertentu. Berikut ini adalah contoh, ada 3 warna yaitu merah, putih, dan biru yang kita pasangkan pada pita, di mana angka merah, gambar berwarna merah adalah angka 0, kemudian warna putih adalah angka 1, warna biru adalah angka 2, dilanjutkan lagi setelah 2 yaitu angka 3, tentunya merah lagi polanya, kemudian angka 4 putih, angka 5 biru, dan seterusnya. Kalau kita disuruh mencari bilangan misalkan 1000, maka 1000 itu warnanya apa? Kita suruh mencari angka 2000. Apakah warna dari angka 2000? Tentunya kita tidak usah membuat gambar pola warna merah, putih, dan biru itu sampai 1000 atau sampai 2000. Tetapi dari pola itu kita dapat membuat yang dinamakan dengan rumusnya seperti dalam tabel berikut.
Jika kalian kumpulkan sesuai warna bagian pita tadi, maka kita dapatkan tabel yaitu warna merah, terdapat angka 0, angka 3, angka 6, dan seterusnya. Sedangkan warna putih adalah angka 1, angka 4, angka 7, dan seterusnya. Demikian pula angka biru, ada angka 2, angka 5, dan angka 8. Maka jika kita amati, setiap warna tersebut berganti dengan pola yang teratur, yaitu berselisih 3 dengan warna sama terdekat. Pada warna merah, semua bilangannya habis dibagi 3. Sedangkan pada warna putih, semua bilangannya habis berbagi 3 dan bersisa 1. Kemudian untuk warna biru, demikian pula habis dibagi 3, tetapi masih bersisa 2. Sehingga kalau kita akan mencari bilangan yang kesekian, maka kita cukup mengurutkan. Dari tadi tabel yang telah kita pelajari, maka diperoleh pola sebagai berikut. Untuk warna merah, pola bilangan tadi adalah pertama 0. Hasil bagi dan sisa jika dibagi 3, maka akan menghasilkan 0 sama dengan 3 kali 0 bersisa 0. Sedangkan angka 3 artinya 3 kali 1 bersisa 0. 6 sama dengan 6 terdiri dari 3 kali 2 dan sisanya 0. Tetapi pada pola warna putih, yaitu angka 1, angka 4, dan angka 7, juga berasal dari perkalian angka 3 tetapi menyisakan 1. Contoh, 4 itu artinya 3 dikali 1, 3, tetapi karena 4 maka bersisa 1. Demikian pula angka 7, 3 dikalikan 2 hasilnya adalah 6. Jika karena 7 maka masih bersisa 1. Demikian pula untuk warna pola bilangan yang ada di warna biru. Jika dibagi angka 3 maka akan menyisakan sisa 2. Contohnya 5. 5 jika dikalikan maka terdiri dari 3 kali 1 hasilnya 3, karena 5 maka masih bersisa 2. Demikian pula 8. 8 akan berasal dari 3 kali 2. Hasilnya 6. Karena 8 maka bersisa 2. Demikian seterusnya. Sehingga kalau kita disuruh mencari angka di mana letaknya seperti 2345, kita cukup membagi 2345 dengan angka 3 dan sisanya berapa. Ternyata 2345 itu berasal dari 3 dikalikan 781 dan masih bersisa 2. Kita tahu bahwa jika dibagi dengan 3 menghasilkan angka 2, maka letak dari 2345 tadi adalah warna biru. Nah, dari kesimpulan ini maka kalian dapat menghasilkan atau mencari warna apa yang sesuai dengan bilangan sebesar apapun dengan cara yaitu membagi 3 bilangan tersebut, kemudian sisanya berapa. Jika sisanya 0, warnanya adalah merah. Jika sisanya 1, warnanya adalah putih. Dan jika sisanya 2 adalah warna biru. Nah, kalau sudah, maka kita akan berlatih soal. Seperti tadi, contoh misalkan disuruh menghitung angka satuan pada bilangan berpangkat besar. Contohnya 3 pangkat 100, kira-kira angka satuannya berapa? Maka dapat kita buat tabel seperti caranya tadi. Contoh misalnya 3 pangkat 1 itu hasilnya 3. 3 pangkat 2 hasilnya 9. 3 pangkat 3 hasilnya 27. 3 pangkat 4 hasilnya 81. 3 pangkat 5 hasilnya 243. 3 pangkat 6 hasilnya 729. Dan 3 pangkat 7 hasilnya 2187. Maka kalau kita lihat angka satuan dari hasil 3 pangkat 1, 2, 3 dan seterusnya hingga pangkat 7 adalah angka 3, angka 9, angka 7 dan angka 1. Kemudian akan berulang lagi yaitu angka 3, angka 9, angka 7 dan angka 1 begitu seterusnya.
Dengan mengamati angka satuan pada bilangan yang lebih kecil, terlihat bahwa pola akan satuannya yaitu 3, 9, 7, dan 1 bergantian terus-menerus. Angka satuan pada angka 1 sama dengan pangkat 5, pangkat 2, dan seterusnya. Pangkat 6, pangkat 3, dan pangkat 7 begitu berulang dan seterusnya. Maka jika kita tulis, akan terbentuk seperti tabel di bawah ini. 5, 9, 13 jika dibagi 4 bersisa 1. Sedangkan 2, 6, 10, dan 14 jika dibagi 4 akan bersisa 2. 3, 7, 11, 15 dibagi 4 bersisa 3, dan seterusnya. Nah, kalau kalian sudah mengamati dari latihan soal tadi, maka kalian bisa mencoba berapakah nilai dari 3 pangkat 25, 3 pangkat 98, dan 3 pangkat 2013. Tentunya dengan menilai masing-masing hasilnya berapa dan dicari angka satuan dari pangkat tersebut. Untuk memperoleh bahwa apa yang kalian pelajari dapat dimanfaatkan lebih lanjut, maka kalian juga bisa melihat macam-macam barisan bilangan yang biasanya kita peroleh dari buku-buku atau dari sumber lain. Yaitu contohnya adalah bilangan barisan Fibonacci. Kalian perhatikan, di situ mulai dari angka 0, kemudian angka 1, angka 1, angka 2, angka 3, dan seterusnya. Apakah kalian bisa menentukan kira-kira setelah angka 21 itu berapa? Setelah kalian belajar dan memahami apa itu pola bilangan barisan, maka kalian dapat berlatih soal-soal berikut ini. Tolong dikerjakan di buku catatan kalian dan simak lagi contoh-contoh tadi supaya kalian dapat mengerjakan dengan baik. Maka kalian bisa membaca buku atau bisa melakukan dengan melihat dari belajar yang lain. Dari yang telah kita pelajari semuanya, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa apa arti pola bilangan atau apa sebenarnya istilah pola bilangan itu. Maka pola bilangan dapat kita artikan yaitu sebagai susunan bilangan yang diatur menurut aturan tertentu. Artinya kita tidak boleh menentukan sendiri tanpa ada aturan-aturan yang jelas. Seperti tadi yang awal, bahwa pola bilangan ganjil maka dapat ditentukan dengan menambahkan 2 bilangan dari bilangan yang pertama. Sehingga setelah angka 1 adalah angka 3, angka 5, angka 7, angka 9, angka 11, dan seterusnya. Terima kasih anak-anak, kalian telah mendengarkan apa dari penjelasan tadi tentang mengenai pola bilangan barisan dan deret. Semoga bermanfaat dan kalian tetap harus belajar. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan, lakukan 5M, dan selalu menjaga kesehatan dimanapun kita berada. Saya akhiri, semoga kita dapat berjumpa lagi dalam keadaan sehat, kita dapat belajar dalam keadaan tatap muka di sekolah, sehingga kalian dapat mengenal Bapak Ibu Guru dari dekat. Tentunya ada kata tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu tetap jaga kesehatan. Semoga kita dipertemukan dalam keadaan sehat dan segera pandemi ini berakhir dari negeri kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.